Ada banyak banget kisah hebat dalam sejarah, tapi ada beberapa yang benar-benar ngebentuk peradaban kita. Hari ini kita bakal bedah salah satu yang paling luar biasa, kisah Nabi Sulaiman. Seorang raja yang kekuasaannya jujur aja di luar nalar kita. Tapi warisannya itu bukan soal kekuasaan, melainkan kebijaksanaan yang jadi pondasinya. Coba deh bayangin sejenak. Anda punya kuasa bukan cuma buat merintah manusia, tapi juga bisa nyuruh angin buat berhembus kemanapun Anda mau. Bisa ngomong sama kawanan burung di langit, bahkan bisa merintah makhluk-makhluk gaib. Ini bukan cerita fantasi loh, ini ya kesehariannya Nabi Sulaiman. Lihat deh kerajaannya, ini baru namanya Dream Team. Pasukan manusia yang super kuat berbaris rapi, legion jin yang misterius siap sedia nunggu perintah. Kawanan burung jadi semacam drone pengintai dan kurir super cepat. Bahkan angin pun nurut sama perintahnya, siap nganterin dia kemana aja. Luar biasa kan? Nah, disinilah letak paradoksnya yang bikin kita mikir. Sejarah kan udah ngajarin kita ya, kalau kekuasaan absolut itu sering banget bikin orang jadi semena-mena, jadi tiran. Tapi Nabi Sulaiman kok beda? Namanya justru jadi simbol keadilan dan kebijaksanaan. Gimana caranya dia megang kekuatan sebesar itu tanpa kehilangan arah? Apa rahasianya? Oke, jawabannya dimulai dari sini. Kekuatan Nabi Sulaiman itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Kekuatan itu tumbuh dari benih kebijaksanaan yang udah ditanam sejak dia masih sangat muda, bahkan sebelum dia jadi raja. Yuk, kita coba masuk ke ruang pengadilannya. Bayangin situasinya, di depan dia ada dua perempuan, lagi nangis-nangis, rebutan satu bayi, dua-duanya sumpah kalau itu anak mereka. Sebuah dilema yang pelik banget, di mana kebenaran itu kayaknya terkunci rapat di balik air mata. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu jadi hening. Di tengah jalan buntu itu, Sulaiman ngasih perintah yang bikin semua orang di sana kaget setengah mati. Sebuah solusi yang kedengarannya kejam banget, tapi sebenarnya ini adalah cara paling cerdas buat ngebongkar kebohongan. Dan boom! Seketika itu juga, kebenaran langsung kelihatan. Ibu yang palsu, yang hatinya dingin, dia diam aja. Rela kalau bayi itu dibagi dua. Tapi ibu yang asli, yang cintanya tulus, langsung teriak histeris. Dia lebih milih kehilangan anaknya daripada harus lihat anaknya mati. Nah, inilah fondasi kerajaannya. Kebijaksanaannya itu bukan cuma soal logika atau pinter hukum, tapi soal kemampuan buat ngerti banget gimana isi hati manusia. Dia nunjukin kalau keadilan sejati itu kadang gak ditemuin di buku undang-undang, tapi di dalam detak jantung seorang ibu. Oke, dari kebijaksanaan personal, sekarang kita pindah ke cara dia memanajemen kerajaannya. Coba deh, gimana caranya ngatur organisasi yang isinya ada manusia, jin, sama hewan? Ini levelnya udah beda banget. Kisah burung hudhud ini ngasih kita gambaran yang jelas banget soal gaya kepemimpinannya. Jadi, pas lagi ada inspeksi besar-besaran, di antara ribuan pasukannya, matanya yang super jeli itu sadar ada satu yang kosong. Seekor burung kecil nggak ada di posnya. Dia nggak cuek loh, dia langsung minta pertanggungjawaban. Tapi tetap dia kasih kesempatan buat ngasih penjelasan dulu. Presisi dan adilnya dapet banget. Ini pelajaran kepemimpinan yang relevan banget sampai sekarang. Di kerajaannya, nggak ada yang namanya peran nggak penting. Seekor burung kecil aja punya peran strategis yang sama pentingnya kayak seorang jenderal. Setiap individu punya tugas, dan setiap tugas pasti akan dievaluasi. Tapi jangan salah sangka. Disiplin yang super ketat ini ternyata diimbangi sama sisi lain yang gak kalah kuatnya. Rasa welas asih yang luar biasa. Jadi kekuatan dan kelembutan itu di dalam kepemimpinannya bukan dua hal yang berlawanan, tapi justru dua sayap yang bikin dia bisa terbang lebih tinggi. Coba bayangin pemandangan ini. Ribuan tentara lagi berbaris. Langkah kakinya bikin tanah bergetar. Tapi di tengah keramaian dan gemuruh itu, telinga Nabi Sulaiman bisa nangkep suara yang super kecil. Suara seekor semut yang lagi panik. Coba dengerin baik-baik deh kata-katanya si semut. Dia nggak bilang, awas Sulaiman yang kejam mau ngancurin kita. Dia bilangnya, sedangkan mereka tidak menyadari. Wow, ini nunjukin kalau bahkan makhluk sekecil semut pun tahu karakter rajanya. Reputasi keadilannya itu udah sampai ke dunia mereka. Terus apa respon sang raja perkasa ini? Dia tersenyum. Lalu dia ngelakuin sesuatu yang mungkin gak akan dilakuin pemimpin lain. Dia membelokkan arah seluruh pasukannya yang segitu gedenya cuma buat ngelindungin satu koloni semut. Inilah puncak kekuatan sejati, saat kekuasaan besar dipakai buat melindungi yang paling kecil dan lemah. Nah, sekarang kita sampai di babak yang paling keren dari kisah kepemimpinannya. Pertemuannya dengan Ratu Balkis dari negeri Saba. Ini bukan lagi soal pengadilan di dalam negeri atau manajemen pasukan. Ini adalah pertarungan diplomasi dan pengaruh di panggung dunia.
Coba perhatiin deh strateginya. Ini jenius banget. Dimulai dari laporan intelijen yang akurat dari si Hudhud. Terus dilanjutin pakai diplomasi. Ngirim surat yang isinya tegas, tapi tetap sopan. Pas si ratu coba nyogok pakai hadiah-hadiah mewah, ditolak mentah-mentah. Integritasnya diuji. Dan puncaknya, dia pamer kekuatan, tapi bukan buat ngehancurin, melainkan buat bikin takjub. Tabel ini nunjukin perbedaan yang jelas banget. Di saat raja-raja lain sibuk ngasah pedang, Sulaiman justru ngasah otaknya. Di saat yang lain sibuk numpuk emas, dia malah sibuk nyebarin keyakinan. Dia nolak hadiah yang mungkin bisa membeli kesetiaan sementara karena dia nawarin sesuatu yang jauh lebih berharga. Makanya kemenangan terbesarnya itu diraih tanpa ada setetes darah pun yang tumpah. Dia nggak menaklukkan istana Ratu Balkis. Dia justru berhasil menaklukkan dan membuka pintu hati sang ratu menuju keyakinan yang baru. Setiap cerita hebat pasti ada akhirnya. Dan di penghujung kisah hidup Nabi Sulaiman yang luar biasa ini, ada satu pelajaran terakhir yang paling sunyi, tapi juga paling dalam, tentang apa arti kekuasaan di dunia ini sebenarnya. Beginilah cara dia berpulang. Wafat dalam keheningan saat beribadah, jasadnya tetap tegak berdiri hanya ditopang sama sebatang tongkat. Pemandangan yang kelihatannya megah dan berkuasa, tapi sebenarnya nyimpan rahasia besar. Dan inilah ironi terbesarnya. Selama berbulan-bulan, mungkin setahun, pasukan jinnya yang perkasa terus kerja rodi di bawah pengawasan sang raja. Mereka takut, mereka segan, mereka terus bangun ini itu, tanpa sadar kalau sosok yang mereka takuti itu cuma jasad yang udah nggak bernyawa. Lalu, siapa yang akhirnya ngebongkar ilusi kekuasaan ini? Bukan jenderal yang memberontak, bukan juga konspirasi istana, tapi seekor rayap, makhluk bumi yang paling sederhana, yang diam-diam, pelan-pelan, ngerogotin tongkat sang raja sampai akhirnya rapuh dan patah. Begitu jasadnya jatuh, barulah semua kebenaran terungkap. Kisah ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting. Kalau istana, pasukan, dan singgasana pada akhirnya bisa rapuh kayak tongkat yang dimakan rayap, terus apa dong warisan sejati dari seorang pemimpin? Mungkin jawabannya bukan bangunan megah atau wilayah kekuasaan, tapi jejak kebijaksanaan, keadilan, dan welas asih yang terukir di alam semesta, yang bahkan bisa dirasakan oleh seekor semut. Mungkin itulah kekuatan yang sesungguhnya.